Halo guys, ketemu kembali bersama saya Romo Matis tentu di Franciscus Channel 67, yes. Aduh, kali ini saya bersama dengan seorang tamu agung nih. Tamu agung yang kelihatan suci karena beliau sudah sehari-hari tinggal di Tanah Suci nih. Namanya adalah Romo Melanius Jordan Cesar, OFM. Beliau bertugas di Tanah Suci, di Komisariat Terra Santa ya. Di Tanah Suci, Kustodi Terra Santa. Tepatnya di El Karim ya? En Karim. Waduh. Ya. Beliau sehari-hari bertugas sebagai pembimbing para frater dan juga sebagai dosen di teologi moral di El Karim ya? Di Studium Theologicum Jerusaleminum itu satu fakultas teologi, filsafat teologi ya? Di bawah filialnya Universitas Pontificio Antonianum. Oh, Antonianum ya? Yes. Jadi kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Kebetulan lagi berada di Indonesia, lagi libur nih. Siap, Romo Matius. Kita mau kepoin nih, Romo Jordan ini sehari-hari tinggal di Tanah Suci nih. Kira-kira kita mau kepoin nih dari Romo Jordan ini apa yang bisa dia bagikan kepada kita sebagai inspirasi yang menarik ya. Terkait dengan panggilan hidup dan juga bertugas di Tanah Suci ya. Nggak semua orang punya kesempatan dan nggak punya peluang juga atau nggak punya nggak punya pengalaman untuk tinggal dan berada di tinggal di sana ya. Dan Romo Jordan ini merupakan seorang saudara Fransiskan yang pertama ya. Kedua ya. Nah, setelah almarhum Romo Vincent Quek ya. Nah, apa kabar Romo Jordan? Sehat, alhamdulillah. Sehat Romo ya. Sehat. Ini lagi liburan di Indonesia ya? Ya, menikmati panasnya Jakarta dan polusinya Jakarta. Waduh. Tapi itu tadi openingnya nggak banget, Romo. Ini nanti yang nonton ya, tulis kolom di komen ya. Udah kelihatan nih Romo Jordan. Komennya, yang setuju openingnya kayak gitu atau openingnya ganti, tolonglah di komen. Ada. Ini nanti di-cut lagi jangan-jangan, enggak ya? Enggak di-cut. Gimana Romo? Kira-kira kan sehat, Romo sehat ya? Ya. Romo kan syukur. Sudah lama di sana ya? Sudah berapa tahun Romo ya? 2011 mulai. Ya sebenarnya udah mulai dari 2010 karena 2010 ya. Obediensa surat surat tugas ya, obediensa, surat keputusan untuk bekerja di Tanah Suci. Itu harus datang dari jenderal. Dari jenderal ya. Dan itu harusnya sudah sejak 2000 maksudnya surat keputusan itu sudah terbit sejak 2010 ya. Karena waktu itu saya peralihan dari perpindahan dari Paroki Paskalis dulu. Sebelumnya tugas di Paroki Paskalis sebagai pastor rekan, terus kemudian udah terbit, cuman kan persoalannya adalah karena Indonesia kan nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel ya. Jadi urusan visa itu agak sedikit kebingungan gitu. Lalu itu yang pertama. Terus yang kedua tuh provinsi seperti nggak punya pengalaman untuk mengurus bagaimana sebaiknya diatur, karena kan jarak antara saya dan Pater Vincent almarhum itu cukup jauh ya. Jadi Pater Vincent itu sudah bekerja di Tanah Suci atau mulai berkarya di Tanah Suci itu sejak 1998 atau 97 kalau nggak salah. Waktu itu masih frater ya? Saya mungkin masih di seminari mungkin, belum masuk. Jadi juga cukup jauh ya? Jadi jaraknya cukup jauh, dan provinsi kayaknya ya bagaimana nggak dari 97 ke 2010 itu kan udah ganti-ganti orang kan, jadi mungkin personnya juga agak bingung bagaimana caranya mengurus ini begini dan sebagainya. Akhirnya tapi maksudnya didapatlah jalur yang resminya. Saya harus ke Italia dulu. Ke Italia dulu ya. Jadi saya harus tinggal di Italia, punya izin tinggal di Italia, punya permesso soggiorno italiano. Lalu kemudian baru apply visa untuk ke Israel. Dari Italia? Dari Roma. Roma ya. Nah, sambil saya tinggal di Italia, sambil saya tinggal di Italia, jadi 2011 itu sekitar bulan Agustus saya berangkat. Lalu kemudian, tapi tidak langsung ke Tanah Suci, ke Italia dulu, ke Roma dulu, dan kemudian sambil mengurus visa, kursus bahasa Italia. Bahasa Italia. Karena
bahasa resmi Fransiskan di Kustodi Tanah Suci itu pakai bahasa Italia. Oh, Italia Romo ya. Hampir semua komunitas lah. Mungkin kecuali yang di Libanon, Syria, ya karena mereka mayoritas melayani paroki, maka ya bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Hanya kalau yang misalnya di Yerusalem, bagian Bethlehem, itu pokoknya bagian utara, bagian selatan, Galilea Utara, terus kemudian Yudea bagian selatan, semuanya hampir semua pakai bahasa Italia. Bahkan juga sekolah-sekolah yang kita punya, maksudnya sekolah tinggi ya, Studium Biblicum Franciscanum, sekolah studi biblis setingkat S3, Studium Theologicum juga sama, semua bahasa pengantarnya bahasa Italia. Begitu Romo Matius. Kesan Romo pertama sekali nih, ketika nyampe di sana nih, ditugasin di Tanah Suci. Kira-kira Nggak kaget sih sebenarnya. Nggak kaget ya? Nggak, karena udah ada semacam apa ya? Yang nggak kaget tuh dalam arti begini, karena 2007 setelah Kaul Kekal, saya nggak ingat waktu itu, kalau nggak salah provinsialnya masih Monsignor Pascalis ya. Romo Matius sekretaris waktu itu, bukan? Belum. Jadi 2007 itu setelah saya selesai studi, saya diminta untuk tinggal di paroki Pascalis di Cempaka Putih. Lalu diminta juga untuk membantu Pater Robi Wowor. Terkait dengan Tanah Suci ya? Ya, bekerja sebagai, ya katakanlah wakil komisariat lah. Komisariat, karena dia yang komisaris, maka saya wakilnya untuk ya itu tadi, mendampingi peziarah dari Indonesia dan mendampingi juga kelompok-kelompok yang mau berziarah. Misalnya Pater Robi punya beberapa kelompok nih yang mau berziarah ke Tanah Suci, itu kita adakan persiapan. Sebelum pergi ada persiapan-persiapannya. Nah, saya yang diminta juga kadang-kadang untuk mengisi, mendampingi dan sebagainya. Lalu juga publikasi-publikasi, kayak misalnya ada buletin, ada berita-berita apa, biasanya saya suruh terjemahkan apa dan sebagainya. Terus juga ya kebagian cari dana juga, desain bikin dulu Pater Robi, sampai sekarang sih ya masih bikin kalender, misalnya bikin untuk kira-kira kepada siapa kalender ini harus kita berikan supaya ucapan terima kasih untuk donatur dan sebagainya. Jadi saya udah mulai terlibat dari sejak 2007. Dan bahkan saya pergi ke Tanah Suci pertama kali itu ketika saya masih diakon. Oh, masih diakon di Pascalis ya? Di Pascalis ya, benar. Waktu masih diakon, ada 2 grup Pater Robi, terus kemudian ayo Dan kamu ikut gitu. Saya waktu itu sih merasa ya senang dalam arti ya. Dan itu kemudian menjadikan semacam ini loh, kita kan kesana kosong-kosong gitu ya istilahnya ya. Kalau dari sini tuh Kak, belum punya bagian apa-apa gitu, belum punya bayangan apa segala macam. Yang kita bayangkan kan dulu ya semua yang kita tulis di dalam kitab suci aja. Tapi itu juga sulit sekali membayangkannya toh. Tapi kemudian ketika masuk ke sana tuh mulai ada bayangan, tapi juga nggak penuh gitu. Sehingga kemudian mendorong untuk cari sendiri. Maksudnya mendalami sendiri, membaca lagi, misalnya cari buku-buku yang kira-kira mendukung untuk bagaimana menjelaskan tempat ini, tempat itu dan sebagainya. Baca lagi kitab suci dan sebagainya. Jadi kayaknya sih ya enjoy aja ya. Dan kedatangan saya ke sana tuh maksudnya saya juga nggak tahu persis bagaimana prosesnya tuh agak apa ya? Ya mau dibilang rumit juga enggak, tapi intinya setelah kapitel kalau nggak salah 2017 itu, dan kemudian Pater Narko jadi provinsial. 2016. Ya. Ada visitasi, kunjungan setelah kapitel sebelum atau sesudah saya lupa. Pokoknya ada kunjungan, terus kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan Monsignor Narko.
Gimana Jordan, itu pertanyaan khas provinsial ya? Bagaimana gitu pertanyaan. Gimana ya? Ya kita nggak tahu apa, tiba-tiba jawab, tiba-tiba tanya gimana? Apaan coba? Kan gitu. Terus saya bilang begini, pokoknya dalam visitasi itu saya cuma bilang gini, Pater, kalau Pater membutuhkan tenaga untuk misionaris ke Thailand dan misionaris ke Agats, saya bersedia. Oh gitu ya. Waktu itu, karena waktu itu sudah ada di Agats itu sudah ada Romo Tarjo, Damai, Pater Goris. Di Thailand. Di Thailand, sorry. Iya, di Thailand. Di Thailand sudah ada itu. Terus kemudian waktu itu sebelum tabisan beberapa bulan, saya kira ada satu masa di mana saya bertemu dengan Monsignor Alo. Alo gitu ya. Monsignor Alo kan itu adalah provinsial waktu zaman kita waktu profesi pertama toh. Ya, waktu kita frater toh. Jadi ya, dan saya yang saya amazed adalah dia masih ingat loh nama. Monsignor Alo masih ingat nama Jordan. Saya bilang, "Wih, ini memang apa ya, orang pribadi rendah hati sekali." Maka kemudian dia cerita tentang Agats apa segala macam dan sebagainya. Saya bilang, "Monsignor kalau mau sih udah kamu ngomong ke provinsial," gitu. Oke. Makanya kemudian saya keterbukaannya mulai dari situ. Thailand, Agats. Ya Thailand atau Agats lah. Kalau misalnya dibutuhkan saya bersedia begitu. Nah setelah itu baru kemudian selang berapa lama Pater Robi mengatakan begini, Jordan, ini ada tawaran kursus kitab suci di Manila, kamu ikutlah. Itu cuma setahun aja kok, atau 6 bulan 1 semester gitu kalau nggak salah. Pokoknya ada programnya, terus kemudian kamu tinggal ikut aja gitu. Oh iya, terus gimana saya? Yaudah nanti saya usulkan ke provinsial supaya kamu dikirim ke Manila untuk studi kursus kitab suci pastoral gitulah, untuk pelayanan pastoral kitab suci pokoknya gitu. Oke, jadi saya udah punya bayangan. Oh ya, berarti satu semester ke depan atau setahun ke depan minimal nih saya ada di Manila nih. Udah di sini di kepala. Oke. Masuklah Pater Robi ke sana, terus kemudian tiba-tiba Romo Narko rupanya punya rencana lain. Karena waktu itu Monsignor Pascalis ada di mana? Ada di Definitor Jenderal di Roma. Ya, rupanya ada permintaan mendesak dari Tanah Suci. Jadi Pater Pascalis kalau nggak salah waktu itu habis dari Tanah Suci atau pokoknya ada visitasi atau mereka terima kunjungan bagaimana pokoknya diminta lagi gitu dari Indonesia, hanya satu nih, hanya Pater Vincent aja gitu. Begitu rupanya Pater Pascalis dan Monsignor Narko sudah sepakat mau kirim saya ke sana, mau kirim saya ke Tanah Suci. Tapi karena belum waktunya, mungkin belum diberitahu, belum ada kesempatan lah, mungkin belum diberitahu. Ketika Pater Robi memberitahu kepada Pater Provinsial bilang, oh enggak, jangan ke Manila. Saya mau kirim dia ke Tanah Suci. Ya terbukalah akhirnya ketahuan saya, terbukalah rencananya bahwa saya harus dikirim ke situ. Pater Robi langsung ngomong ke saya, kamu siap-siap kamu pergi ke Tanah Suci. Hah? Berubah lagi berarti rencananya. Tapi ya udah nggak apa-apa, maksudnya bukan sesuatu yang tidak saya yang asing sama sekali gitu. Iya. Meskipun akhirnya pada saat masuk ke dalam kustodi, ke dalam persaudaraan itu juga memang dunia yang sama sekali berbeda lah. Ketika bertugas di sana nih pertama sekali nih, tadi kan di Italia, ada kursus bahasa Italia, lalu kemudian masuk di sana nih, kira-kira apa yang dirasakan gitu dan menjadi misionaris di Tanah Suci gitu ya? Saya tugas pertama itu di Nazaret. Di Nazaret ya. Di tempat mana itu ya? Di gereja Basilika Gereja Basilika Kabar Sukacita, Annunciation. Jadi peristiwa yang kita rayakan selalu dalam liturgi gereja pada 25 Maret. Bunda Maria diberi kabar sukacita itu. Ya. Pesta kabar sukacita. Di situlah tempat pertamamu ya. Di situ tempat pertama saya, dan saya merasa setelah beberapa tahun tinggal di situ, saya merasa sangat refleksi saya sangat baik. Artinya kesulitan ada, tapi saudara-saudara, guardian, umat itu seperti
nggak tahu ya, kayak mendukung aja gitu, supporting aja. Saya kayaknya hampir nggak pernah menemukan kesulitan yang cukup membuat stres atau apa gitu. Sendiri ya, maksudnya sendiri dalam arti orang Indonesia sendiri kan. Tapi prinsip saya gini, pokoknya apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Saya nggak peduli itu pun, meskipun harus misalnya yang paling sederhana, menyapu halaman gereja. Menyapu halaman gereja ya? Iya. Nah. Saya nggak peduli tugasnya apa, yang penting pagi yang ada dalam diri saya kesadaran bahwa ini tempat peziarah. Seluruh dunia, orang dari seluruh dunia datang. Maka kita harus membuat tempat ini senyaman mungkin, se-welcome mungkin, sehingga orang-orang itu mengalami perasaan yang, atau mengalami sebuah pengalaman iman yang meneguhkan iman mereka. Maksud saya dari awal begitu. Dan saya belajar juga dari maksudnya teman-teman komunitas saya, saudara-saudara sekomunitas ya. Koster, jadi saya tugas koster ya. Menyiapkan misa. Jadi kalau mau misa, ada grup mau misa, itu biasanya saya siapkan juga. Kami ada jadwal lah pokoknya untuk itu. Jadi koster, terus kemudian pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu juga saya jalan dari jam 8, kalau pagi itu dari jam 8 sampai jam 12. Kalau sore itu dari jam 2 sampai jam 5. Jadi kalau pagi ya berarti kita pagi standby terus di ruang pengakuan, ya. Kalau sore ya udah berarti panjang jam itu kita standby di ruang pengakuan. Dalam bahasa Italia ya? Saya biasanya kalau tergantung orangnya kan, kalau misalnya jadi di setiap ruang pengakuan itu ada tulisannya. Bahasa mana yang dipilih, bahasa mana yang available untuk orang. Ya kalau saya ya bahasa Italia, Inggris sama Indonesia. Itu aja. Yang lain-lain ya kadang-kadang ada yang misalnya mereka orang mana, orang Kroasia, ada yang orang Meksiko yang mereka pakai bahasa Spanyol, orang Brazil atau orang Portugal yang mereka pakai bahasa Portugis. Melayani para peziarah lah ya, selama kurang lebih di tempat pertama itu ya. Iya, dan juga kemudian jadi apa ya, penanggung jawab liturgi lah, seksi liturgi lah katakanlah seperti itu. Karena di Nazaret itu ada upacara-upacara atau perayaan-perayaan yang kita rayakan secara tetap setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Selasa itu ada Rosario. Jadi Rosario itu dalam berbagai macam bahasa juga. Sudah kita siapkan teksnya, tapi kan kemudian kita harus cari nih siapa nih yang mau baca Rosario, doa Rosario dalam bahasa ini dan sebagainya. Kita harus cari itu kan. Dan itu ada mitranya. Ada volunteer dari komunitas namanya komunitas Shalom, itu semacam dari berbagai negara juga. Iya, kebanyakan mereka berasal dari Brazil. Brazil ya. Ya. Asia tidak ada ya? Di Asia belum ada. Kebetulan komunitas itu belum ada. Selasa Rosario, Kamis adorasi, Sabtu itu ada prosesi lilin. Jadi setiap hari begitu, dan setiap hari ya ada atau tidak ada peziarah tetap ritus itu jalan gitu. Jadi dan belakangan kemudian sekarang udah ada live-nya, jadi siaran broadcast-nya langsung ya. Jadi dan kita punya semacam kontrak juga dengan beberapa stasiun TV di luar negeri, misalnya seperti IWTN, Tele Lumiere di Lebanon, terus kemudian ada beberapa stasiun TV di Amerika Latin, di Meksiko dan sebagainya, Brazil dan sebagainya. Jadi di Nazaret itu termasuk saya beruntung lah ya, dalam arti komunitasnya itu komunitas yang hidup. Ada berapa saudara, banyak ya? Lumayan. Itu komunitas besar ya, komunitas besar tapi toh masih kerasa kurang tenaga. Tenaga juga ya. Karena kebanyakan kan ya orang-orang tua ya. Oh, orang tua. Jadi kita nggak bisa juga bukan paksa gitu. Maksudnya misalnya suruh
minta untuk jadi coaster kalau orang sudah tua kan ya. Apa ya maksudnya kita agak ini juga Berarti praktis pekerjaannya mulai dari hal yang sederhana dan Yang sederhana. terkait dengan rumah ya. Terkait dengan rumah, ya betul. Kadang-kadang kalau misalnya supir nggak ada, merangkap Jadi supir supir ya? juga. Kalau Belanja-belanja, nyapu nyapu halaman, bersih-bersih semua ya? bersih-bersih dan semua. Itu saya kerjakan dan ternyata memang itu ya pekerjaan kita. Karena apa? Karena waktu saya ditawari untuk ini lucu sekali. Waktu saya ditawari untuk studi, itu ya salah satu momen yang diambil oleh kustos waktu itu adalah ya waktu saya lagi kerja sederhana itu. Jadi saya nggak ingat waktu itu ada misa besar apa gitu. Setelah misa kan biasanya romo-romo tuh ya apa ya, kasula ditaruh begitu saja, geletakan begitu saja tuh kan banyak romo-romonya, terus kemudian kita ini apa single itu diletakkan begitu saja gitu. Ya sudah, saya dengan salah satu saudara yang juga coaster, ya udah rapikan, bereskan, tuh lagi bereskan. Itu tiba-tiba kustos datang, Pierre Batista waktu itu yang sekarang jadi uskup. Pierre Batista dia datang, "Mai, sini saya bantu," dia bilang gitu. "Saya juga ikut bantu kamu." Jadi kami lagi nunggu makan siang lah istilahnya. Bantu juga dia. Jordan, ngobrol-ngobrol begitu. "Kamu senang kerja begini?" Saya bilang, "Senang." Saya bilang, "Kenapa emangnya?" "Tidak mau sesuatu yang beda lagi yang lain." "Apa?" "Ya kamu belajar belajar yang lain gitu." Terus saya tuh mengambil kesempatan. Saya bilang, saya mau belajar. Ini juga mungkin pikiran jelek ya. Karena itu ditolak. Saya mau bilang begini. Karena waktu itu saya kan belum pernah ke USA, belum pengen sekali ke Amerika gitu ya. Kursusin saya bahasa Inggris lah gitu. "Kamu kursus bahasa Inggris apa? Kamu sudah bisa bahasa Inggris, ngapain kursus lagi bahasa Inggris? Cari tempat yang lain." Udah ketahuan. Wah, udah berarti gagal tuh, gagal. Nggak, niatnya emang udah jelek, mau jalan-jalan. Ternyata tahu juga. Ternyata dia tahu. Akhirnya kemana? Akhirnya ya itu ditawarinnya tuh. Jadi gini, dia mulai cerita bahwa di kita punya universitas, di kita punya fakultas teologi itu kekurangan tenaga pengajar gitu. Sekarang sih yang ada yang tidak ada yang mengajar patrologi dan teologi moral. Saya waktu dengar dua pilihan itu, saya langsung ambil memang teologi moral karena saya tidak mau bersusah-susah dalam bahasa Latin dan Yunani di patrologi. Bapak-bapak gereja. Saya nggak mau bersusah-susah di situ. Daripada saya tahu kemampuan saya lah, maksudnya kalau saya kayak begitu kan lebih baik sudah lah, saya udah dah kalau memang saya harus pergi ya sudah saya ambil itu, saya bilang itu. Tapi ngomong-ngomong, tadi kan itu berapa lama ya sebelum studi tadi ya? Kamu tinggal di Nazaret? Iya, tinggal bekerja. Saya dari 2011 sampai 2015. 4 tahun ya? Ya lumayan lah. Selama 4 tahun itu pekerjaannya kan sederhana ya? Menyapu, saya sempat bukan kursus sih, sempat belajar bahasa Arab. Bahasa Arab juga? Terus kemudian akhir-akhir itu sempat pimpin misa dalam bahasa Arab, tanpa homili ya. Jadi baca bisa ya? Baca tulis bisa, tapi bisa. Tapi kalau baca itu kadang-kadang 1-2 kata itu lengkap ya. Jadi misalnya apa ini artinya tuh? Pokoknya sambung saja lah pokoknya gitu. biar lagu jadi lagu itu aja. Tapi masa-masa waktu kamu sebelum studi itu ada nggak niat untuk pulang ke Indonesia? Artinya kalau begini saja pekerjaannya di sini, mendingan saya pulang ke negara sendiri gitu. Ada nggak niat waktu itu ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Tetap enjoy dalam enjoy aja saya. Sederhana apapun sederhana, pokoknya enjoy aja lah. Tetap kan masa. Itu juga mungkin karena pengaruh ini, Matius, pengaruh teman saudara-saudara lah, sekomunitas. Jadi tuh kayak semua juga bekerja yang sama juga. Sama begitu. Tua muda, memang iramanya begitu. Tua muda semua. Tua muda begitu sama. Jadi dan senengnya itu begini, kita tuh punya yang seumuran saya waktu itu mungkin cuma sekitar 2-3 orang gitu. Itu mungkin beruntungnya ya. Kami bertiga itu begitu, misalnya capek gitu atau misalnya kenapa gitu. Besok kau tugas coaster tidak? Enggak. Besok kau tugas enggak? Enggak. Misalnya 3 nih, kita bertiga free nih. Kita jalan kemana lah, kita pergi. Jalan-jalan kemana gitu. Yang sumar ya, yang sebaya. Terus kemudian kita izin guardian. Dan guardiannya juga apa ya? Ya enjoy aja. Iya, paham aja.
Meskipun ya memang kalau kita salah ya pasti dia tegur atau ya. apa. Tapi fair lah orangnya. Tapi kan sebagai imam muda waktu itu ya ditugaskan di situ kan. Artinya kan Romo Jordan kan pernah mengalami pastoral di Indonesia ya. Sebagai imam muda kan pasti punya bayangan menjelajah kemana-mana begitu ya. Prestasi, bertemu umat, lalu kemudian berpastoral, berparoki, ketemu umat cerita. Ini kan Romo di Tanah Suci sama sekali nggak ada umatnya kan. Itu Iya, ziarah aja ya. Iya, tapi ada juga makanya kemudian saya berusaha untuk belajar bahasa Arab. Karena ada komunitas paroki di Nazaret. Oh, ada komunitas itu ya. Bisa. Sehingga saya tuh berusaha untuk belajar bahasa Arab supaya paling nggak nih nanti kalau misalnya saya dan akhirnya kemudian oleh pastor paroki suka diminta, ayo kamu berkat rumah di sana tuh. Dalam bahasa Kunjungi dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Berkat rumah gitu. Khotbahnya? Khotbah ya begitu aja lah pokoknya, sekenanya aja pokoknya. Sehingga kerinduan sebagai imam muda. Iya, pokoknya biar keluar aja lah, pokoknya biar biar ngobrol aja. Satu kata dua lipat bahasa Inggris lah selesai sudah. Mereka ngerti juga. Ngerti aja lah pokoknya. Kita ngobrol-ngobrol aja begitu. Dan mereka senang. Senang juga ya. Senang karena orang asing tapi mereka merasa dihormati ya, mendapatkan respect dari kita karena kita berusaha keras nih untuk belajar bahasa mereka. Karena ritusnya pakai bahasa Arab. Ritusnya pakai bahasa Arab, iya. Khotbahnya yang campur bahasa Iya, Inggris, pokoknya lipat saja lah pokoknya. Mereka juga tahu kok kita kan bukan orang itu prinsip yang sama waktu saya belajar bahasa Italia juga begitu. Ini bukan bahasa kita kok. Sikat aja lah. Jadi kerinduan Romo sebagai imam muda di Indonesia itu salurnya di situ. Salurkannya di situ. Berkatan rumah-rumah di terus ya kadang-kadang kan masih ziarah juga tuh, masih dampingi kelompok ziarah dari bahasa Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi pas lah menurut saya sih nggak tapi menurut saya yang paling penting sih itu tadi ya, hubungan dengan komunitas ya, karena kalau kerja kita udah stres, maksudnya bukan stres lah, tapi kan kadang-kadang ya gitu tuh, kita kan menghadapi banyak peziarah datang dari berbagai belahan dunia, berbagai kultur ya dan sebagainya. Ya itu kadang-kadang kalau misalnya ini orang maunya apa sih, kok Romo nggak mau pakai, karena kan di sana karena kita misalnya ini salah satu contoh. Karena kita di sana itu ya komunitas internasional yang selalu dilihat, bisa katakanlah liturginya jadi patokan juga toh. Iya. Ya nggak baik lah kalau misalnya tiba-tiba ada Romo, meskipun ya musim panas, tiba-tiba datang hanya dengan jubah begini saja terus pakai stola dan kasula, itu nggak boleh. Bisa, ya? Harus pakai alba, lengkap. Semua paramen semua alat-alat liturginya harus lengkap, pakaian liturginya harus lengkap gitu. Karena kan ya contoh lah untuk menjadi patokan, jadi contoh kan semua orang lihat toh. Kadang-kadang ada juga romo-romo yang kepala batu lah istilahnya ya. Jadi semaunya dia aja. Itu memang harus standarnya harus begitu. Standarnya memang harus begitu. Nggak mau kan, saya panas ini apa segala macam misalnya. Nggak bisa Romo harus pakai. Jadi kita harus beri pengertian juga, Romo ini begini dan sebagainya gitu. Ya sabar-sabar aja lah. Nggak pernah kepikiran waktu itu. Pulang gitu. Di sini pulang, nggak pernah kepikiran. Enggak sih. Enggak ya. Saya nggak tahu ya. Saya mungkin enjoy aja lah pokoknya. Itu tadi karena komunitas tadi ya, bersama-sama dengan. Iya. Dan sampai sekarang saya rasakan itu, Romo Matius. Maksudnya nggak tahu beruntung, nggak tahu saya memang ini penyelenggaraan ilahi. Tapi sebagai orang beriman harus mengatakan bahwa itu penyelenggaraan ilahi ya. Sampai sekarang setiap komunitas yang saya tempati itu komunitas yang kondusif, sangat kondusif. Masalah ada tapi ya udah kita hadapi. Beda pendapat ya bisa diselesaikan. Yang terakhir ini yang rumit kan karena mengurus formator tuh. Sekarang kamu menjadi formator ya, pendamping para frater ya? Iya, jadi ada berapa calon frater kita di sana? Yang tahun ini itu ada sekitar 12-13an orang. Frater? Ya, yang post novisiat. Post novisiat? Ya. Dari negara mana saja? Aduh. Itu yang post novisiat setelah yang tinggal di Enkarim ya, karena kita ada 2 komunitas, Romo Matius. Jadi formasinya gini, sistemnya gini. Frater-frater yang selesai novisiat, aspiran dulu deh. Kita mulai dari aspiran.
Aspiran itu komunitasnya di Bethlehem. Nah, Saya pulang dari Roma 2019, itu diminta untuk menjadi Socius Magister. Aspiran. Aspiran. Nah, Socius Magister aspiran. Ada magisternya tapi saya sosiusnya aja. Sebelum novice itu ya? Sebelum postulan. Sebelum postulan ya? Jadi ada aspiran, ada postulan, ada novisiat. Nah, aspirannya di Bethlehem. Itu anak orang-orang dari Angola, dari Ghana, dari Nigeria, itu yang negara-negara Afrika. Mereka masuk ke sana dari provinsinya kirim atau memang? Enggak. Anak-anak muda. Mereka, muda? Iya, anak muda biasa Usia begitu. berapa rata-rata? Ya rata-rata sekitar 20-an. 20-an? Ya, Mereka 20-an. datang ke Iya, Yerusalem? mereka datang ke situ karena misalnya lihat publikasi-publikasi yang kita buat di Christian Information Center, di website, kemudian kita punya promotor panggilan. Jadi promotor panggilan, lalu mereka kontaklah dengan promotor panggilan. Biasanya promotor panggilan langsung datang ke tempat mereka. Misalnya di tempat mereka ada seminari apa gitu. Datanglah ke tempat mereka, kunjungi mereka, ngobrol dengan mereka. Lalu kemudian mulai misalnya tes, wawancara, apa segala macam dan sebagainya, isi kuesioner sama, prosesnya sama. Lalu dari kemudian Afrika banyak juga ya? dari Afrika ada beberapa, dari Amerika Latin itu dari Meksiko, Paraguay, Panama, Uruguay, Bolivia lagi, Kolombia, negara-negara Amerika Dan Latin. menjadi satu di Dan menjadi satu di aspiran tadi di ya? aspiran. Wah itu rame itu, rame. bahasa apa ini? Wih, rame kita. Jadi Romo mendampingi itu? Iya, rame. Bahasa apa yang dipakai? Italia. Itali. Mereka belum bisa. Lalu gimana? Maka ya harus pertama-tama harus belajar. Bahasa ya? Mereka harus belajar bahasa. Makanya saya bilang gitu. Di aspiran. Mulai dari aspiran sudah belajar bahasa di Bethlehem. Bethlehem ya. Mulai dari aspiran sudah belajar bahasa. Saya Itali ya? waktu itu saya kan ya baru datang, kemudian sudah ada magisternya toh. Jadi saya ikut saja programnya. Hanya saya kata magisternya cuma pokoknya kamu pastikan semua program berjalan baik, dia bilang gitu. Karena kebetulan dia juga guardian. Sorry bukan guardian, dia wakil guardian. Dia wakil guardian di Bethlehem. Jadi dan dosen juga. Jadi kadang-kadang suka sibuk kesana kemari toh. Jadi yang ada di rumah ya saya, yang menghadapi mereka saya. Kalau ada yang miring-miring sedikit, saya kena lagi, gitu. Rame itu pokoknya. Jadi bagaimana mendampingi frater dari berbagai negara itu? Wah, stres itu yang benar-benar stres kalau saya sih. Saat ini kan Romo tugasnya itu ya? Itu dari aspiran. Sekarang, setelah dari aspiran itu, saya di tahun 2000 kan itu 20. Mulai 2020 itu langsung ditunjuk oleh Kustos jadi magister filosofan. Frater filosofan. Ya? Frater filsafat. Frater yang belajar filsafat. Frater yang belajar filsafat. Itu berapa orang sekarang? Dari tahun 2020 sampai 2022 kemarin itu tugas saya resmi menjadi magister. 2020 Dan sampai mereka di kampus ya? Mengajar yang teologan, tapi karena saya mata kuliah saya mengajar teologi maka saya tidak mengajar mereka. Hanya yang filsafat tidak, hanya di rumah ya pendampingan seperti biasa, kolokwium, wawancara. Iya itulah tugas-tugas magister kan, romantis tahu tuh. Ya itulah dampingi, terus kemudian ya juga hal-hal yang sederhana lah, kadang-kadang menunjukkan kepada mereka, memberi teladan mereka hal-hal yang sederhana dan sebagainya. Itu berat itu. Kalau orang dari Israel sendiri ada nggak yang? Ada ya. Tapi kita bicara tentang warga negara ya. Warga negara Israel berarti Arab Kristen, orang Arab Kristen. Arab Kristen ya. Zaman saya sampai sekarang itu ada 2. Warga negara Israel ya. Yang punya paspor Israel. Warga negara Palestina? Warga negara Palestina ada. Masuk Fransiskan? Masuk Fransiskan ada. Ada ya? Ada frater kita juga sekarang? Ada frater orang Palestina ada. Orang Jenin yang kemarin rame-rame itu di beritanya rame itu orang tentara Israel masuk ke kota Jenin itu ada. Kita frater punya frater ada. Oh, udah jadi Romo sekarang, udah ditabiskan ya. Jenin. Tapi presentasinya lebih banyak dari luar ya? Presentasi tetap lebih banyak dari luar. Mereka ya? Iya, karena memang orang Kristen di Israel kan nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak. Bahkan minoritas juga terhitung sebagai minoritas. Jadi
mayoritas penduduk Israel itu Yahudi. Agama ya. Nah, Agama itu Yahudi, Islam, Kristen. Kristen minoritas ya? Ya, yang lebih minoritas lagi dari Kristen ada Bahai misalnya. Agama Bahai. Nanti saudara-saudari cari sendiri di internet Bahai, apa itu ya. Bahai. Karena panjang lagi nih kalau episode kedua nih berarti. Jangan. Lagi dan lagi. Lalu terus kemudian ada Bahai, terus apa lagi ya? Ini, aduh apa ya namanya? Kok lupa sih saya namanya? Aduh, saya lupa namanya apa. Itu semacam sekte juga dari Islam. Oh iya? Pecahannya, Aduh, apa ya, orang bukan Sunni, apa ya namanya? Saya lupa, nggak ingat. Nanti mungkin kalau ingat baru Kristen saya. memang di bawah Kristen memang minoritas. ya. Dan lagi kalau kita bicara tentang misalnya Yudaisme atau bilang agama, kita bicara tentang Yahudi atau keyahudian, itu bukan hanya bicara tentang agama. Kita bicara tentang kultur, budaya. Karena orang tidak bisa menjadi Yahudi kalau dia bukan keturunan Yahudi. Saya kalau nggak dicari dari nenek moyang saya nggak ada keturunan Yahudi, ya nggak bisa. Bukan Yahudi, nggak bisa. Meskipun itu juga nggak bisa jadi Yahudi, ya gitu. Ya mungkin jadi simpatisan ya boleh, nggak tahu mungkin. Tapi tetap saja orang Yahudi tidak akan mengakui itu. Jadi minoritas betul memang. Jadi memang ya minoritas betul. Dan presentasi panggilan juga sedikit ya. Ya sih, ya wajar lah. Kalau menurut saya sih. Jadi lebih banyak wajar. dari luar ya. Lebih banyak dari luar, dan kemudian sampai beberapa tahun terakhir ini kan sebenarnya orang-orang saya 5 tahun terakhir ini, 5-6 tahun terakhir ini yang cukup mengejutkan juga adalah dari Eropa nggak ada, bahkan Eropa kosong. Italia nggak ada. Calon dari Italia tidak ada, Afrika calon dari dan Amerika Perancis tidak ada, calon dari Spanyol tidak ada. Jadi kalau kita bicara tentang orang-orang Spanyol, orang-orang Italia, orang-orang Perancis. Sorry, dari Italia ada satu ya? 1-2 lah. Tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Tidak seperti pada zamannya, pada masanya yang lampau. Orang Perancis, saudara Fransiskan orang Perancis di Tanah Suci udah mungkin tinggal 2 saja, 2 atau 3 aja. Udah kurang ya. Spanyol, dulu tuh orang-orang Spanyol tuh sekarang sudah tidak ada lagi. Semua yang tinggal di rumah jompo semua. Jadi saudara Jordan tadi, Romo Jordan tadi katakan bahwa mendampingi frater-frater nih. Mendampingi frater ya. Jadi 2020 sampai 2022 kemarin itu saya jadi magister dan dosen ya. Tapi karena memang berat. Maksud saya nggak ngomong kasusnya. Pokoknya saya cerita saja bahwa tahun pertama saya jadi magister itu ada kasus besar. Pendampingan sama mereka itu ya. Iya, maksudnya ada satu orang yang punya ya kasus lah, berkasus lah pokoknya gitu. Satu frater ini. Dan itu membuat suasana seminari jadi tidak baik. Dan itu membuat saya sangat terpukul tuh kah. Jadi kenapa nih? Gagal nih kita nih. Jadi Jordan merasa gagal. Merasa gagal. Tahun kedua, ini lebih ngeri lagi. Tahun kedua tuh, ini saya omong aja kasusnya. Jadi ada seorang frater, tanpa menyebut nama, ada seorang frater di sana itu rupanya orang yang sangat pintar, menguasai banyak bahasa. Ternyata satu kali ini ada ya semacam kambuh lah penyakitnya lah ya. Ada gejala ini skizofrenia. Lompat dari jendela lantai 2 menuju ke bawah. Frater meninggal. Tidak. Untungnya tidak. Waduh, jangan nih. Ini disensor tadi ya. Dia syukur kepada Allah kalau dia sampai meninggal, saya masuk penjara. Karena saya yang jadi wali. Tuhan baik.
Pokoknya dengan segala prosesnya itu hampir proses penyembuhan untuk kembali, bukan kembali normal ya. Maksudnya kembali bisa nyambung omongan seperti itu segala macam. Sekitar 3-4 bulan. Baru sembuh. Baru sembuh, baru bisa nyambung ngobrol apa segala macam itu 3-4 bulan. Dan itu saya bolak-balik ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit pakai bahasa Ibrani kan kita mesti, bagaimana omongnya nih? Ada yang nggak bisa ya mereka? Nggak bisa. Inggris beberapa lah, kita masih bisa bahasa Inggris, tapi kan kemudian kebanyakan dari mereka bahasa Ibrani. Karena rumah sakitnya rumah sakit di Israel, jadi huru hara lah kesana kemari, urus asuransi ini apa segala dan sebagainya, pokoknya melelahkan sekali. Itu tahun kedua itu yang sebenarnya komunitasnya sangat kondusif. Maksudnya di dalam seminari itu sangat, dan itu salah satu bantuan juga untuk saya. Jadi frater-frater yang lain itu seperti mengerti itu seperti memahami bahwa ternyata nih kita harus bantu kita punya magister nih biar dia nggak ikutan jadi gila juga gitu. Saat itu saya stres. Maksudnya punya dia untuk pulang. Bukan pulang, tapi maksudnya gini, saya menjadi lebih peduli pada ini istilahnya mental health issue. Oh, kesehatan mental ya. Iya. Saya jadi pikir, waduh. Karena saya ngobrol sama psikiaternya kan. Ngobrol sama psikiaternya yang merawat si frater ini. Ya, ini bisa terjadi pada siapa saja. Hah? Saya bilang ini juga. Berarti sama saya juga. Karena ini bisa terjadi pada siapa saja. Ya, dalam hidup religius ada yang karena begini, memang dia punya latar belakang. Latar belakangnya. Karena ada latar belakang. Jadi kalau saya lihat secara garis besar, persoalan intinya ada dua lah. Yang pertama, dia itu melakukan pertobatan atau perubahan yang sangat drastis. Jadi cara hidupnya dari yang sebelum masuk aspiran itu dan sebagainya, begitu masuk langsung berubah drastis. Dan memang bisa kita melihatnya sebagai ya sudah jalan ini anak nih. Ada baik ya gitu. Ada baiknya, berkembang ke arah yang baik. Dia orang yang maksudnya dia menerima kritikan, tapi pandai juga lah. Maksudnya dia bisa membawa diri lah pokoknya. Kualitas-kualitas itu ya, unsur-unsur sadarnya itu yang nggak bisa. Iya, unsur-unsur apa itu? 3 unsur tuh, manusiawi, Kristiani, Fransiskan. Ya itu Romo Matius pasti ingat. Ternyata bawah sadarnya itu nggak terolah. Tapi bawah sadarnya yang nggak terolah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang saya lihat persoalannya adalah belum bisa berdamai dengan masa lalu. Ya, saat seperti itu, Romo gimana, Jordan? Tadi kan nggak tahu, kalau saya untuk pulang tuh mau balik. Iya, tadinya nggak ada niat, tapi kan maksudnya gini, Matius. Saya memang tidak ada niat untuk pulang, maksudnya karena kalau pulang pun ya tidak bisa karena saya terikat kontrak. Oh iya. Karena ini kontraknya begini, kontrak dengan kustodi itu begini. Jadi waktu saya studi ke Roma, itu dibilang kami akan membuat Saudara Jordan studi di Roma. Semuanya biaya apa segala macam semuanya ditanggung oleh kustodi. Ya. Tapi harus bekerja di Tanah Suci 8 tahun. Oh iya. Saya kepikiran itu aja. Wah, masa pulang sih? Ini kayak menyerah gitu. Iya, kayak kalah sebelum bertanding nih kayaknya nih. Jadi kekuatan apa yang membuat itu bertahan kuat ya? Sampai melewati proses itu ya. Gempuran ini kan baru saja menjadi magister. Persaudaraan sih. Baru selesai lulus, iya, tiba-tiba dihadapi dengan masalah itu ya. Persaudaraan sih. Kekuatanmu apa itu? Persaudaraan ya. Iya. Saya kalau saya hadapi sendiri selesai. Nggak kuat juga ya? Nggak kuat. Tapi karena bersama-sama. Iya, dan saya selalu ngomong sama guardian saya. Maksudnya saya kebetulan kami beda umur nggak terlalu jauh dengan guardian waktu itu. Yang dulu sebelum waktu saya masih jadi magister itu. Saya selalu ngomong sama dia, terus saya juga ngomong sama orang-orang yang lebih tua dari saya. Bimbingan termasuk Pater Robi juga kalau misalnya Pater saya bagaimana ya Pater. Pokoknya jangan sampai bengong aja. Karena kalau bengong, kalau udah mikir, aduh apa segala macam dan sebagainya, itu larinya udah pasti pulang ini apa segala macam dan sebagainya. Tapi saya ngobrol terus kemudian juga dengan kustos itu. Nah ini juga dengan kustos itu. Pada waktu itu tuh
Saya sempat ngomong ke kustos. Jadi setelah tahun kedua, saya udah mau menyerah. Mau menyerah dalam arti saya bilang, Pater, saya mau berhenti jadi magister. Saya nggak kuat lagi. Akhirnya datanglah saya ngomong ke kustos. Saya setiap bulan rajin dia kirim WhatsApp ke saya atau dia telepon saya. Bagaimana? Apa kabar? Itu yang membuat saya disapa. Seolah-olah saya nggak kerja. Jadi saya tuh nggak kerja sendiri. Jadi masih ada nih. Jadi kalau ada sesuatu saya ada reverse-nya. Ada apa namanya? Ada panduannya. Ada disupport lah gitu. Dan itu yang saya apa istilahnya saya syukuri lah sebagai. Karena itu kemudian ketika udah putus, udah mentok, saya ngomong ke kustos, saya bilang, saya memang nggak akan pulang, saya nggak minta pulang, tapi tolonglah. Saya merasa gagal betul jadi magister, jadi guru buat mereka ini, dengan dua pengalaman itu. Ya meskipun memang bukan salah saya juga ya, tapi Romo Matius tahu apa yang kustos omong? Dia jawab begini, Jordan, kalau kamu bicara tentang guru yang gagal, kau pikir Yesus itu gagal atau jadi guru yang berhasil atau gagal? Belum sampai Golgota, baru sampai Taman Getsemani, kocar kacir semua itu muridnya. Saya lemah langsung. Kalau Yesus saja guru ya, dia bina itu 3 tahun, murid-murid 12 itu. Iya. Kasih khotbah, kasih ini, kasih mujizat apa segala macam. Sampai di Getsemani hancur semua. Apakah Yesus gagal ya? Apakah Yesus gagal atau tidak? Saya bilang, wih betul juga Bapak Tuhan ini. Mengena juga ya? Iya, kena, langsung kena. Saya bilang, aduh, saya mau jawab apa nih? Dia sudah jawab pakai Injil nih. Saya bilang, ya sudahlah, ya nggak apa-apa. Maksudnya kita ini formasi, tidak ada komunitas yang sempurna, dia bilang. Tidak ada komunitas yang sempurna. Komunitas 12 Yesus itu, bayangkan betapa beragamnya komunitas itu. Mulai dari patriotik seperti siapa? Simon orang Zelot, dengan Matius Lewi pemungut cukai yang berhamba pada penjajah tuh. Bagaimana kontrasnya itu di dalam komunitas itu tuh, di dalam komunitas 12 itu. Iya. Tapi mereka bersatu dengan antara nelayan siapa Petrus dengan itu, dengan orang gunung siapa Bartolomeus itu yang orang Kana. Orang Kana kan di pegunungan di Galilea atas itu. Antara nelayan dan orang gunung, antara patriotik artinya yang membela nasionalisme dengan yang membela penjajah. Kumpul semua jadi satu di situ. Komunitas 12 itu. Komunitas 12. Saya pikir, wih bahaya juga, saya mau jawab apa ini. Tapi memang benar sih, maksudnya itu refleksi yang menurut saya sangat mengena. Dalam dan kemudian membuat saya bilang, oke, baik. Jadi saya harus apa? Saya bilang, tidak, kamu tidak harus buat apa-apa, ikut saja. Semua program yang sudah kamu buat, sudah dirancang apa segala macam, ikut saja. Ikuti alurnya, kerjasama dengan saudara-saudara. Kasih teladan yang baik, teladan untuk ini dengan saudara-saudara muda, mengajar tetap dan sebagainya. Saya pulang karena tidak tahu mesti jawab apa lagi gitu maksudnya. Mau bantah bagaimana lagi gitu ya. Meskipun hati masih merasa cemas, masih merasa apa tuh, akhirnya saya katakan gagal gitu. Iya, masih merasa itu, tapi toh yang diomongin Pater Kustos itu benar juga. Gitu. Jadi saya pikir oke, saya akan coba lagi setahun ini, saya bilang gitu. Maksud saya. Dan memang setahun terakhir tidak terjadi apa-apa. Aman ya. Aman, semua aman. Tapi tetap itu apa ya, semacam ada sesuatu yang membuat saya merasa kayak nggak bahagia gitu, beban sekali menjadi magister itu. Ya. Dua pengalaman itu membuat saya apa ya, ya kalau bisa janganlah gitu. Tapi kalau memang masih terus, ya mau apa lagi kan gitu. Ya. Saya akan berusaha sebaik-baiknya gitu. Tapi sekarang Frater ini sudah jalan dengan baik. Baik, nah setelah akhir tahun ketiga
saya sudah tidak mau berdebat lagi dengan kustos. Karena saya sudah tahu dia punya jawaban tuh pasti terus tuh. Saya kembali dengan strategi yang berbeda. Saya kembali ke kustos. Memang kami masih tetap biasa omong dan sebagainya, tapi kemudian saya bilang saya menulis surat resmi. Dan sebelum menulis surat resmi itu saya sudah omong ke definitor. Ke definitor yang di kustodi itu saya sudah omong bagaimana ini dan sebagainya. Tapi tetap saja kustos waktu kita ngobrol itu, waktu saya bicara dengan kustos bilang, simpan ini kau punya surat, saya tidak mau terima kau punya surat. Bilang gitu. Pokoknya kita lihat saja nanti tahun depan bagaimananya. Pokoknya kita lihat nanti. Setelah Kapitel, saya tidak lagi menjadi magister. Sosius magister, tetap saja tuh maksudnya. Tapi minimal artinya tidak ada penanggung jawab utama ya. Iya, bukan penanggung jawab utama dan saya tidak sendiri juga. Ya, jadi ada magisternya, dan magisternya juga cukup punya pengalaman lah. Maksudnya karena kami tuh sebenarnya jadi magister yang sekarang ini adalah bekas magister teologan di Yerusalem. Jadi dia jadi ke NKRM untuk filosofan. Jadi sehingga dia sudah tahu lah kira-kira apa, dan dia juga mengenal saya karena kita kan selalu rapat apa itu dewan pendidikan bersama dan sehingga dia tahu kesulitan saya, semua yang saya alami saya sharingkan ke dia. Dan itu memang ya kekuatannya itu, salah satu kekuatannya itu tadi yang saya bilang memang benar, sharing dengan saudara-saudara dan itu iya buat saya sih ya menjadi menguatkan. Perjumpaan dengan saudara ya memang penting. Ya? Iya. Kalau kita makan sendiri saja, waduh itu susah juga. Pahit sekali itu. Berjalan ya. Iya, benar sih. Iya lah, itu memang menurut saya sih penyelenggaraan ilahi lah. Saya sampai sekarang sih masih bersyukur dengan itu, dan mudah-mudahan, maksudnya saya, ya memang kita nggak bisa menolak ya, kita kan nggak bisa memilih dengan siapa kita harus tinggal tuh. Kalaupun ada, ternyata selama ini ya seluruhnya sangat support ya. Iya, tadi. Iya, benar. Tidak pernah merasa sendirian kan dalam perjalanan itu ya. Kalau Jordan lihat ya, Romo Jordan ya, lihat ya. Artinya kan ini misi di Tanah Suci ya. Dari sekian banyak negara yang kamu sudah jalani ya. Kalau melihat beberapa misi, ada misi kita di Thailand, ada misi di Amazon, ada misi di Afrika segala macam. Apa yang kira-kira yang membuat sesuatu yang berbeda gitu misi di Tanah Suci ini ya? Dalam pengalamanmu ya. Pertama sih bukan dalam pengalaman ya, tapi sisi historis. Sisi historis itu jelas Tanah Suci kan disebut dalam dokumen-dokumen sebagai Pearl of Mission, mutiara dari semua tempat misi. Karena daerah itu adalah daerah yang dikunjungi oleh Santo Fransiskus Assisi. Dan itu mutiara misi kita ya? Iya. Karena itu juga anggaran dasar kita dituliskan pasal 12 untuk mereka yang mau pergi ke tengah-tengah kaum muslim. Secara eksplisit loh ditulis loh. Mereka yang mau pergi ke tengah-tengah kaum muslim dan orang-orang tak beriman lainnya. Ordo mana yang secara eksplisit menulis anggaran dasar itu dalam tulisan aturan itu dalam anggaran dasarnya? Kita memang Francis secara dan anggaran dasar itu ditulis atas dasar kunjungan Fransiskus atau tindakan Fransiskus mengutus saudara-saudaranya pergi ke Tanah Suci. Karena setelah Kapitel tahun berapa itu di Kapitel Tikar di Santa Maria Porciuncula ditetapkan saya lupa 9 atau 12 daerah misi pertama. Salah satu dari daerah misi itu adalah Tanah Suci. Tanah Suci ya. Ya. Mereka mengatakannya kalau dalam bahasa Italia ultramontanya, jadi ada daerah misi seberang gunung di sebelah pegunungan Alpen di sebelah utara itu, dan seberang lautan. Nah, misi di Terra Santa itu disebutnya misi seberang lautan. Oltremare, ya dibilangnya begitu. Syria, pokoknya daerah-daerah Timur Tengah lah itulah.
Ya, berangkatnya dari Ancona di salah satu kota di Italia, di kota pelabuhan. Jadi kekhasannya bahwa itu mutiara gitu Itu kekhasannya. Kekhasan, maksudnya kekhasan secara historis lah ya. Dan menurut saya sih, ya memang sampai sekarang ya itu kekhasannya. Kita hadir menunjukkan iman kekristenan kita, iman kita sebagai orang Kristen di hadapan Yudaisme atau orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim. Itu sumbernya memang dari situ. Meskipun kadang-kadang ya tidak berhasil ya. Tidak berhasil dalam arti ya entah ada konflik atau ada konflik kan dari pihak luar yang kita iya betul itu dari pihak luar dan sebagainya. Jadi menurut saya sih kekhasannya itu. Dan ini satu lagi dari pengalaman saya, ini kata-kata dari Monsignor Pier Battista Pizzaballa waktu dia masih jadi kustos. Dia katakan begini, Tanah Suci itu adalah Injil kelima. Injil kelima? Iya. Kalau ada 4 Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tanah Suci itu Injil kelima dia bilang. Kenapa tuh? Karena disebut Injil kelima karena yang bercerita kepada kita tentang Kristus dan peristiwa-peristiwanya itu adalah batu-batu, gereja-gereja yang kita kunjungi, bangunan-bangunan bersejarah yang kita kunjungi itu mereka yang bercerita kepada kita. Mereka itulah sabda yang kemudian ditransfer ke kita dan kita yang harus membuatnya menjadi daging. Begitu. Jadi peristiwa inkarnasi. Nah, itu kemudian dikuatkan juga oleh kata-kata dari Paus Clemens kelima kalau nggak salah. Ada suatu bula yang mengatakan begini, atau ada surat apostolik atau ensiklik saya lupa. Dia katakan begini, di samping ada sejarah keselamatan, terdapat pula geografi keselamatan. Menarik karena apa? Karena kalau kita omong tentang sejarah keselamatan itu berarti bicara tentang iman, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan karena wahyu. Nah, wahyu itu adalah geografi keselamatan itu adalah bagian dari wahyu itu. Wahyu yang menyejarah, Tuhan yang menjadi manusia, inkarnasi yang menyejarah. Dan itu sangat konkret, nyata. Ada di dalam geografein. Geografi itu kan dari dua kata, atau geos dan grafein. Tulisan tentang bumi. Atau catatan tentang bumi. Ya itu benar tuh, maksudnya ada catatan-catatan yang kemudian membuat kita merasa bahwa di sini tempat di mana Yesus disalibkan. Di sini Yesus berdoa, berpeluh darah ketika ia saat-saat terakhir ya. Bahkan iman kepercayaan kita menyebut unsur itu tuh, unsur sejarah itu kan. Yesus yang wafat dan dimakamkan pada pemerintahan Pontius Pilatus. Itu kan background sejarah yang ada kaitannya juga dengan geografi. Kita temukan di mana tulisan itu? Di Kaisaria Maritim. Ini ada sebuah monumen yang mengatakan bahwa pada tahun sekian sampai sekian memerintah seorang bernama Pontius Pilatus dan sebagainya. Jadi memang konkret iman kita gitu loh. Jadi itu tadi ya, Injil kelima. Injil kelima itu Tanah Suci. Tapi kenapa bisa menjadi Fransiskan paling banyak di sana ya? Nah ya, memang karena sejarah itu tadi ya. Karena Santo Fransiskus itu adalah salah satu orang, meskipun ini juga mestinya jadi pertanyaan ya. Karena santo-santo yang datang ke Tanah Suci itu bukan hanya Santo Fransiskus, ada Charles de Foucauld, ada Ignatius dari Loyola datang ke Tanah Suci. Tapi kok Fransiskus? Nah, ini menurut saya juga penting perjumpaan. Saya selalu terkesan dengan kata itu, unsur perjumpaan. Fransiskus datang ke Tanah Suci
itu dengan semangat yang berbeda dengan semangat yang terjadi pada zamannya. Pada zaman Fransiskus abad pertengahan, ketika orang-orang dari Eropa datang ke Tanah Suci itu membawa panji-panji, membawa perisai, tentara, kuda, berperang dalam perang salib. Iya. Ya, tujuannya adalah merebut tempat itu dan sebagainya. Sementara Fransiskus punya misi yang berbeda. Fransiskus cuma mau mengatakan bahwa saya begitu terkesan dengan peristiwa-peristiwa Yesus yang saya baca, yang dia baca di kitab suci. Karena itu kemudian dia ingin sekali melihat sendiri tempat di mana itu, kalau nggak salah nanti dicek di Thomas Celano atau di Bonaventura, saya kira dia ingin sekali melihat dengan mata kepalanya tempat itu, di mana itu tempat itu dan sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar keinginan, tapi saya mengatakannya hasrat. Ya, sesuatu yang menggebu-gebu, sangat menggebu-gebu, sehingga hasrat yang menggebu-gebu itu kemudian menjadi, katakanlah, modal bagi saya katakan modal semangat kemartiran. Jadi dia udah nggak takut lagi lah, mau matilah. Jangan di sana banyak orang Islam, nggak apa-apa. Pokoknya saya mau ke sana. Mau mati ya mati jadi martir. Itu kasarnya lah ceritanya begitu. Dan memang benar, ketika pertemuan di Damietta itu bertemu dengan, itu kisah yang sangat terkenal sih, kita semua sudah tahu tuh. Pertemuan dengan Sultan Malik Al-Kamil itu sebuah perjumpaan yang luar biasa lah menurut saya sih. Ya, saya membayangkan aja bagaimana mereka bertemu ya, dua orang dari latar budaya yang berbeda. Saya bertanya-tanya dengan bahasa apa mereka saya pernah tanya itu kalau nggak salah ke Romo siapa ya, ke Romo Feli atau ke Romo Duma gitu ya, dengan bahasa apa ya mereka waktu itu Tapi catatan tentang pertemuan itu diberi kesaksian juga oleh salah seorang uskup waktu itu di Yerusalem, Jacques de Vitry. Itu membuat catatan tentang pertemuan mereka. Artinya memberi kesaksian bahwa mereka ini, dua orang ini benar-benar bertemu gitu. Si Fransiskus dengan Sultan Malik Al-Kamil. Malik Al-Kamil itu dia keponakan dari Sultan Saladin yang merebut kota Yerusalem itu. Jadi cukup berpengaruh lah. Ya, cukup berpengaruh. Jadi karena itu menurut saya sih, karena perjumpaan itu, lalu kemudian ya dan konsistensi. Ya. Menurut saya itu juga salah satu yang, jadi Fransiskan itu ibarat kata sudah diusir perang itu balik lagi. Diusir, ada yang mati martir, balik lagi gitu. Konsistensi. Jadi pokoknya saya nggak mau meninggalkan makam suci jadi saya tidak mau meninggalkan gereja, membiarkan gereja makam suci tanpa sebuah lampu yang menyala. Lampu menyala itu kan simbol doa, simbol kehidupan ya, simbol bahwa orang datang berdoa di situ. Ya, jadi kalau ada lilin menyala, kami tetap berlutut di bawah. Gitu. Jadi konsistensi itu dan itu juga yang terulang akhirnya sampai sekarang, waktu ada konflik besar di Syria. Kustos, ini bagian dari tesis saya waktu itu. Jadi Kustos itu sampai membuat surat. Jadi mengirimkan surat kepada semua saudara Fransiskan di Tanah Suci, mengevaluasi kehadiran kita di sana. Karena konflik dan sebagainya. Dia bertanya, pertanyaannya tegasnya seperti ini. Apakah kita harus bertahan di sana atau kita pergi dari sana? Karena semua denominasi Kristen yang ada di sana, Ortodoks Yunani, Armenian, Melkite, gitu, sudah keluar semua. Suster apa segala macam sudah keluar semua. Waktu itu gereja Katolik Fransiskan satu-satunya representasi kekristenan yang ada di Syria waktu itu. Konflik sekitar tahun 2013 2014 itu. Dan mengejutkan sekali hasilnya, bahwa hampir semua saudara mengatakan bahwa kita
hanya ada satu, meskipun hanya ada satu orang Katolik di situ pun, ada satu orang Kristen pun, kita harus tetap bertahan di situ. Atau bahkan ketika tidak ada orang Kristen di sana, kita harus bertahan di sana. Kalau Pater Kustos membutuhkan tenaga, kami siap pergi dan sebagainya. Untuk menyalakan lampu tadi ya. Untuk menyalakan lampu itu tadi. Iya. Jadi tapi ini agak berbeda ya. Kalau tadi kita bicara tentang, nah ini juga nih. Jadi misi Fransiskan di sana kan kelihatannya hanya untuk bertahan di tengah-tengah. Kalau yang tadi itu bertahan untuk menjaga gereja, ya. Batu ya, gereja bangunan ya. Tapi di ini memelihara gereja yang hidup, batu yang hidup. Iya. Jadi bukan hanya gereja sebagai bangunan, tapi yang hidup juga harus kita perhatikan. Bukan hanya kita memelihara, membangun atau renovasi dan sebagainya supaya gerejanya jadi bagus, tapi orang yang nggak ada, tapi orangnya masih harus kita jaga juga. Tadi kan kamu katakan bahwa Tanah Suci itu Injil kelima ya. Ya. Makanya kita harus jaga itu. Karena itu tempat di mana Injil kelima itu berbicara kepada kita, narasi tentang Yesus Kristus yang menyejarah itu dari situ kepada kita, supaya kita menjadi daging kita buat kamu gitu ya. Iya, betul. Yang menarik gitu. Saya selalu mungkin nggak tahu ya, mungkin karena pengaruh saya masuk pertama sudah tinggal di Nazaret ya, jadi spiritualitas inkarnasi itu ya. Setiap hari kita seperti sudah terdoktrin gitu ya. Doa Angelus setiap hari itu sabda sudah menjadi daging dan tinggal diantar ini di sini nih. Di tempat ini di sini gitu. Di tempat ini terjadi. Oh, karena itu kemudian disebut dalam bahasa Latin bukan hanya sekedar verbum caro factum est, tapi disebut hic di sini. Jadi di setiap tempat di Tanah Suci itu pasti ada tulisannya hic di sini. Kayak di Enkarem itu ic precursor Domini natus est. Disinilah pendahulu Tuhan lahir, Yohanes Pembaptis ya. Terus nanti di visitasi ada juga disinilah Maria, Beata Vergine Maria dengan Elizabeth berjumpa. Terus di mana? Monte Tabor, disinilah Yesus berubah rupa. Kemuliaan dan sebagainya. Ya. Memang itu. Dan itu di dalam liturgi dirayakan dalam setiap bacaan. Jadi setiap bacaan Injil itu selalu ditambahi. Di sini. Yesus mengubah air menjadi anggur. Di sini. Yesus memberi makan 5.000 orang. Di sini gitu. Itu sesuatu yang membuat kita jadi wah ini di sini nih rupanya gitu ya. Ya meskipun nggak tahu persis ya kita di sini atau di sini di sana mungkin tempatnya juga kan berbeda-beda toh. Tapi maksudnya spiritnya itu adalah itu sabda yang menjadi daging yang nyata gitu loh. Iman kita itu bukan iman yang awang-awang yang turun dari surga tiba-tiba blek begitu, enggak. Tapi yang konkret. Iya. Dan saya selalu mengatakan itu kepada para peziarah kita itu. Ini buat pendengarnya Romo Matius ini, penonton Romo Matius ini, dengar baik-baik ini, orang-orang Katolik, orang-orang Kristen ya, lihat, kita harus bangga jadi orang Katolik menurut saya. Karena dari spirit inkarnasi ini ya, kalau kita lihat trennya sekarang, manusia-manusia zaman sekarang itu kan selalu mau menjadi yang lebih unggul, toh? Iya. Mau berlomba-lomba untuk menjadi superior, menjadi lebih agung, menjadi lebih terhormat, menjadi lebih, kalau bisa dia yang ada di puncak. Dalam arti tertentu, kalau bisa dia yang bisa menguasai semuanya. Dalam arti tertentu juga dia mau menjadi Tuhan, toh? Mau menguasai semuanya. Sementara Tuhan kita ini malah mau menjadi manusia, ya. Merendah menjadi manusia. Tuhan siapa yang menurut saya begitu, itu menurut saya sangat konkret, iman yang sangat konkret. Inkarnasi itu awalnya itu. Kalau lihat Romo Jordan ini kelihatan semangat dan gembira ya. Ya memang tidak selalu. Tapi jadi gembira nggak Romo di sana? Gembira tentu. Bahagia dalam panggilan di sana ya. Menurut saya sih kan wajar lah kalau memang kadang-kadang suka ada daunnya, tapi ya saya kok berpikirnya ya udahlah, hadapi aja lah. Mau apa lagi hidup ini tuh?
Kalau memang terjadi yang ada persoalan ya kita hadapi saja. Kalau kita bisa selesaikan ya syukur. Kalau tidak bisa selesaikan ya Tuhan tolonglah ini. Masa nggak bisa diselesaikan sih kan gitu. Ya udahlah begitu aja. Dan Romo lebih dekat lagi ngomongin ke Tuhan karena di tempatnya Tuhan ya. Ya enggak. Saya memang udah dari dulu begitu. Maksudnya saya bukan orang yang apa ya, maksudnya kalau bilang Romo doakan saya apa segala macam. Kan Romo lebih dekat di tempatnya Tuhan. Betul. Saya bilang lah enak amat loh. Nyuruh gua berdoa, lu sendiri nggak berdoa. Ya enggak Romo, kita juga berdoa. Ya iya makanya kita doa sama-sama. Jangan cuma minta saya aja yang berdoa, kita sama-sama sembahyang. Romo doakan saya Romo supaya ujian saya berhasil lah. Lu yang ujian, gue yang susah suruh doa enak aja. Gitu doa sama-sama, jangan gitu lah. Jadi maksud saya itu tadi, ya bahkan persaudaraan dalam doa juga kan itu menurut saya sih, ya pasti Bapak Ibu saudara-saudara pasti tahu Romo Matius juga. Pada prinsipnya menurut saya sih kayaknya semuanya kayak udah ada aja. Cuman harus kita ulang-ulang terus lah. Harus ulang-ulang supaya membuat kita menjadi termotivasi, ingat lagi, oh memang harus begitu gitu. Saya selalu bilang itu, non complicare la vita, jangan membuat hidup ini complicated lah. Karena memang sudah complicated. Jadi buat sederhana saja lah, jangan. Menarik guys, perbincangan kita dengan Romo kita yang tetap smart dan juga gembira ya. Kira-kira apa Dan yang bisa kamu sampaikan ya sebagai pesan ya seorang Romo yang bertugas di Tanah Suci ya, yang dekat dengan Injil kelima tadi ya. Kira-kira apa yang saya ulangi saja lagi yang tadi itu. Kita kalau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang Katolik harus bangga menjadi orang Katolik. Ya. Karena di tengah-tengah gelombang manusia yang selalu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, terhebat, terbesar, bahkan ingin menjadi Tuhan kita justru mau merendah menjadi manusia, dan itu yang sudah diteladankan pertama kali untuk kita. Ya jangan, ya udah. Makanya kita juga harus rendah hati. Jangan ini, kalau saya bilangnya jangan kayak MP3, banyak lagunya. Jangan belagu loh, jangan sombong, hidup sederhana. Karena itu adalah bagian dari penghayatan iman, bagian dari mempraktekkan atau membuat sabda itu menjadi daging. Waduh, ini kelihatan bernas banget nih. Ini kelihatan pengaruh dari komunitasnya Romo Jordan yang tinggal di Nazaret. Terima kasih Romo Jordan. Sama-sama Romo Matius, terima kasih banyak semuanya. Dari kita dengan Romo Jordan ini tadi, ketika beliau mengatakan yang menjadi kekuatan beliau sebagai Romo yang bertugas di luar negeri, yaitu di Tanah Suci, kekuatannya yang satu yaitu perjumpaan dengan para saudara ya. Menguatkan dia dan sekaligus semangat kerendahan hati. Karena Tuhan itu sudah datang dari atas turun ke bawah. Mengapa manusia mengambil jalan untuk ke atas ya? Ke atas. Paling tidak ya kita harus sama dengan Tuhan yang kita imani, yang datang dan menjadi manusia ya. Waduh, terima kasih Romo Jordan. Sama-sama Romo Matius, semangat, tetap semangat. Jangan lupa bagi-bagi kalau ada AdSense.